Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah Timeless Pick a Card General Reading atau pilih kartu yang sifatnya timeless, di mana di video kali ini pembahasannya adalah terkait hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia. Gitu ya. Yang mana nantinya untuk masing-masing PAL, pembahasannya akan terdiri atas kondisi hubungan kamu dengan si dia sejauh ini, perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini, perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini, kondisi hubungan kamu dengan si dia untuk kedepannya akan bagaimana, dan juga saran untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan si dia. Gitu ya. Di sini sudah tersedia 3 PAL yang berbeda, ada PAL pertama, PAL kedua, dan juga PAL ketiga. Gunakan intuisi kamu untuk memilih PAL mana yang kamu rasa terpanggil untuk kamu memilihnya. Gitu ya. Kamu bisa memilih salah satu di antara ketiga PAL yang telah tersedia ini, atau kalau kamu merasa terpanggil untuk memilih lebih dari satu PAL, it's okay. Artinya, jika kamu merasa terpanggil untuk memilih lebih dari satu PAL, artinya memang ada pesan yang perlu kamu dengarkan, yang perlu kamu ketahui dari lebih dari satu PAL ini. Gitu ya. Ini adalah timeless reading yang artinya tidak berbatas waktu. Artinya, kapanpun kamu menemukan dan menonton video ini, di saat itulah ada pesan yang perlu kamu dengarkan, yang perlu kamu ketahui. Gitu ya. Apabila kamu membutuhkan waktu lebih untuk memilih PAL, silahkan pause videonya dan see you di PAL kamu. Halo PAL pertama, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Ini adalah readingan untuk kamu. So, kita mulai saja. Dari yang pertama, aku akan membahas dulu terkait sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia, gitu ya. Aku akan mulai dari sana terlebih dahulu. Sebentar ya, aku akan shuffle dulu kartunya juga berdoa. Sebentar ya. The Star, The Hierophant, Five of Cups, Six of Cups,
Seven of Pentacles, gitu ya. So, pile pertama, aku melihat sejauh ini kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia sedang diisi dengan rasa sedih, dengan kekecewaan, dengan rasa lelah, dan juga adanya pesimisme, gitu ya. Kenapa lelah, kenapa kecewa, kenapa pesimis? Karena ada kondisi di dalam hubungan kalian, ada permasalahan atau kondisi tertentu yang terjadi berulang kali gitu ya. Ketika sekarang sudah selesai, tapi nantinya terulang kembali. Nanti selesai lagi, terulang kembali. Dan ini sebenarnya membuat kamu dan dia, salah satu atau bahkan berdua merasa lelah gitu ya. Tapi pada dasarnya, walaupun ada rasa lelah, walaupun ada rasa pesimis gitu ya, walaupun ada kekecewaan, kesedihan, tapi nggak bisa dipungkiri, perasaan terhadap satu sama lainnya masih ada gitu ya. Sehingga sebenarnya masih sedikit banyaknya ada harapan, ada keinginan agar hubungan bisa ada solusinya yang awalnya, yang selama ini terus berputar permasalahannya di situ-situ aja, agar kedepannya benar-benar ada konsistensi gitu ya. Ada harapan dan ekspektasi agar hubungan bisa berkembang, baik kondisinya, pola komunikasinya, pola hubungannya, atau statusnya gitu ya. By the way, ini Six of Cups dan Seven of Pentacles kepotong. Aku taruh di sini dulu ya, biar kelihatan. Aku melihat kamu dan dia, salah satu atau bahkan berdua menginginkan agar hubungan bisa berhasil gitu ya. Berhasil dalam artian kalau diperjuangkan, ayo dong jangan sampai perjuangannya sia-sia. Nah, seperti itu. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat kamu dengan dia sekarang ini sedang putus gitu ya. Yang awalnya pacaran sedang putus dan menginginkan rekonsiliasi, menginginkan berpacaran kembali gitu ya. Untuk beberapa lainnya, aku melihat bahwa ada kondisi di mana sedang tidak berkomunikasi sama sekali atau masih berkomunikasi tapi sangat minim, seadanya saja, dan menginginkan agar vibe hubungan itu bisa cair lagi, bisa santai, enjoy, chill gitu ya. Karena jatuhnya sekarang ini vibe hubungan itu lagi kaku banget, lagi monoton banget gitu. Nah, untuk beberapa lainnya, aku melihat permasalahan kalian itu berkutat di adanya perbedaan latar belakang. Contoh, perbedaan kepercayaan atau perbedaan kebudayaan gitu ya. Aku merasakan energi seperti itu. Aku melihat dan merasakan energi seperti itu. Aku juga melihat adanya energi yang salah satunya itu minder. Jadi contoh, kamu minder sama dia karena kamu merasa kayaknya aku nggak worth it deh, atau sebaliknya. Tapi aku melihat dan merasakan energi seperti itu, gitu ya. Untuk beberapa lainnya juga aku melihat adanya isu finansial di sini, dalam artian ada yang sedang bermasalah di aspek finansialnya, atau kalaupun tidak bermasalah tapi memang cenderung masih berfokus ke finansial atau pekerjaannya gitu ya, finansial atau pekerjaan, terutama finansial. Aku melihat seperti itu gitu ya. So, untuk selanjutnya aku bakal ngebukain terkait perasaan kamu gitu ya. Pertama kita mulai dulu dari perasaan kamu terhadap dia sejauh ini. Sebentar ya, aku shuffle dulu dan doa dulu ya.
Two of Pentacles. The Hierophant keluar 2 kali dan mereka di satu kolom yang sama. The High Priest itu the Hierophant gitu ya. Queen of Swords. Judgment. Seven of Pentacles muncul di bawah Seven of Pentacles. Luar biasa. Oke. So, pal pertama, kalau kita bicara konteks perasaan kamu terhadap si dia sejauh sekarang ini kamu menonton video ini gitu ya. Deep down, kamu menginginkan perkembangan, perbaikan, dan kelanjutan untuk hubungan kalian deep down. Dari hati terdalam sebenarnya keinginan kamu seperti itu, pal pertama. Tapi aku bilang deep down, artinya perasaan itu tidak dominan, perasaan itu cenderung tertekan dan terpendam ke bawah. Justru yang dominan adalah kamu sekarang ini benar-benar sedang bergumul. Two of Pentacles dan Judgment gitu ya. Ada pergumulan terkait bagaimana sebaiknya kamu menanggapi hubungan gitu ya. Kenapa? Balik lagi. Satu sisi pengen lanjut, satu sisi ada pertimbangan apa better mundur, menyudahi atau move on gitu. Apa masalahnya di sini? Balik lagi, the Hierophant. Kamu merasa adanya perbedaan di antara kalian berdua yang menurut kamu menjadi kendala untuk hubungan bisa berkembang gitu ya. Perbedaan bisa apa saja. Perbedaan kebudayaan, perbedaan latar belakang, perbedaan kepercayaan gitu ya, atau paling simple, perbedaan sudut pandang, perbedaan pola pikir gitu ya. Aku juga melihat salah satu perbedaan di sini adalah salah satu dari kalian berdua ada yang logika banget, tapi yang satunya lagi itu lebih sisi spiritualitasnya itu tinggi banget somehow. Karena yang satu spiritualitasnya tinggi, yang satu logika banget, somehow ada bentrok di sana gitu. Kurang bisa memahami sudut pandang satu sama lain. Seperti itu. Aku merasakan energi seperti itu. Ada juga yang satu logis banget, yang satu cenderung religius banget, dan itu juga cukup menjadi kadang menjadi bentrok untuk hubungan kalian. Aku melihat seperti itu, aku melihat dan merasakan energi seperti itu, gitu ya. Kemudian aku juga merasakan bahwa energi finansial energi finansial gitu ya, ini cukup menjadi kendala antara kamu yang finansialnya sedang bermasalah atau sedang kamu fokuskan, atau dia yang bermasalah dan kamu cukup khawatir, kamu cukup realistis, oke, gue sayang dia, tapi financial dia sedang bermasalah, dan kalau financial dia tidak baik, aku harus gimana menanggapi hubungan. Nah, seperti itu gitu ya. Aku juga melihat kamu sepertinya punya opsi. Untuk beberapa dari kamu sepertinya punya opsi. Opsi dalam artian kamu ada orang lain yang kamu pertimbangkan selain dia. Dan sekarang ini kamu sedang bimbang. Harus memilih siapa. Apakah yang sekarang ini sedang dibaca, yang sekarang ini energi ketarik, atau orang lain. Nah,
Aku melihat seperti itu. Aku melihat dan merasakan energi seperti itu, gitu ya. Kamu benar-benar sedang merenung, gitu ya. Kamu benar-benar sedang bertanya kepada diri kamu sendiri, kamu maunya seperti apa, maunya bagaimana. Seperti itu. Dan tadi aku sempat bilang, beberapa dari kalian ada yang sekarang ini sedang tidak berkomunikasi atau minim komunikasi. Itu dikarenakan kalau dari kamu menggunakan fase-fase kerenggangan ini untuk introspeksi, evaluasi, dan bertanya kepada diri kamu sendiri. Kamu maunya apa? Maunya bagaimana? Maunya seperti apa? Gitu ya. So, hal pertama selanjutnya kita akan lihat ke perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. Sebentar. Oke, aku doa dulu dan shuffle dulu ya. Sebentar ya. Okay, 5 of Swords. Temperance. Six of Cups. The Hangman. Page of Swords. Okay. So, pal pertama, gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini? Pastinya yang aku lihat di sini dia masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia sebenarnya masih merasa secure, merasa nyaman, merasa aman ketika berhubungan, ketika berkomunikasi dengan kamu gitu ya. Dia merasa vibe hubungan kalian itu hangat, warm gitu ya, dan dia menginginkan rekonsiliasi dengan kamu. Six of Cups gitu ya. Dia menginginkan komunikasi dengan kamu. Page of Swords. Dan possible dia lagi banyak stalking kamu. Bisa stalking langsung di sosial medianya atau menggunakan aplikasi pihak ketiga atau website yang bisa stalking biar nggak ketahuan gitu ya, atau fake account gitu. Tapi intinya aku melihat stalking, ada dia melakukan stalking kepada kamu, atau sebatas dia melihat foto kamu gitu ya, tapi intinya dia memperhatikan kamu gitu dari kejauhan. Nah, cuman memang kenapa dia belum ada action sampai sekarang ini gitu ya. Kalau memang dia menginginkan komunikasi, kalau dia ingin rekonsiliasi, ingin memperbaiki hubungan, kenapa so far, kenapa sampai dengan sejauh ini belum ada action atau action yang signifikan dari dia? Karena dia sengaja, dia belum mau, dia sengaja
belum bertindak kepada kamu. Karena dia sambil menganalisa situasi, sambil menganalisa pengalaman kalian berhubungan selama ini. Dia merasa selama ini hubungan kalian itu banyak diisi dengan komunikasi yang sifatnya argumentatif, yang sifatnya berdebat hanya untuk menyudutkan satu sama lain dan memenangkan argumen atau ego semata. Dia berharapnya kalau kalian ada masalah, dia mau agar komunikasinya sifatnya dua arah, heart to heart, solusional gitu ya. Tapi dari perspektif dia, selama ini komunikasi yang kalian lakukan itu seringnya tuh yang gue yang benar, lu yang salah, seperti itu. Nah, dia mau comeback terhadap kamu, tapi dia tidak mau kalau ketika dia comeback komunikasinya seperti itu, yang based on ego, based untuk memenangkan pendapat semata. Dia tidak mau komunikasi yang energinya five of swords. Dia maunya energi komunikasi yang temperance, yang gunanya untuk healing kondisi, healing satu sama lain, untuk menyamakan paham, untuk menyamakan sudut pandang gitu, untuk memperbaiki kondisi hubungan gitu. Nah, dia sedang dalam tahap mengobservasi. Kalau menurut dia sikonnya sudah lebih tepat, atau dia merasa ya udah deh gue hubungin, ya udah deh nggak apa-apa gue coba, maka dia akan hubungin. Tapi selagi dia belum merasa sikonnya tepat, kalau dia masih merasa belum deh, entar deh, maka ya belum akan terjadi komunikasinya, belum akan ada action signifikan dari dia kepada kamu gitu ya, seperti itu. So, pertama, untuk selanjutnya aku akan membukakan terkait kondisi hubungan kamu dengan si dia ke depannya akan bagaimana, akan seperti apa, gitu ya. Seperti biasa, aku shuffle dan doa sebentar ya. Seven of Wands, Six of Pentacles, Two of Pentacles, Three of Swords, Eight of Swords. Pertama, untuk kedepannya ada kabar positifnya, juga ada kabar agak negatifnya untuk hubungan kalian, gitu ya. Positifnya, aku melihat kedepannya hubungan kalian possible akan ada rekonsiliasi, gitu ya.
komunikasi bisa terjadi kembali, dan ketika terjadi, komunikasinya bisa balance, bisa give and take-nya seimbang, bisa solusional, bisa dua arah gitu ya. Dan kalian benar-benar akan memperjuangkan satu sama lainnya, memperjuangkan hubungan semaksimal yang kalian bisa, semaksimal memungkinkan gitu ya. Tapi bad news-nya adalah hubungan belum benar-benar stabil, dalam artian naik dan turun, on and off itu masih akan terjadi dalam hubungan kalian untuk kedepannya, gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara on and off, naik turun, ini kan sebenarnya adalah hal yang wajar dalam hidup, dalam hubungan. Tapi menjadi tidak wajar atau menjadi masalah apabila naik turunnya sesering itu, naik turunnya seintens itu. Nah, aku melihat ke depannya naik dan turun, on and off, renggang dan akrab dalam hubungan kalian, ini akan terjadi dalam intensitas yang tinggi. Sering sekali terjadinya, on off, maju mundur. Renggang akrab, seperti itu. Dan itu akan cukup membuat kalian, salah satu atau bahkan berdua, kepikiran, terganggu fokusnya, jadi mau ngapa-ngapain dalam keseharian juga jadi nggak konsen, jadi terganggu produktivitasnya, seperti itu. Nah, untuk beberapa dari kalian, permasalahan-permasalahan tadi yang telah aku mention, atau permasalahan yang selama ini ada di dalam hubungan kalian, belum sepenuhnya akan solve, atau bahkan belum akan solve sama sekali untuk kedepannya. That's why masih ada 3 energi ini, Two of Pentacles, naik dan turun, Three of Swords, beban pikiran, kekecewaan, Eight of Swords, merasa stuck, trap di dalam situasi yang kurang baik gitu. Dan untuk beberapa dari kalian, aku melihat kedepannya akan ada isu terkait pihak ketiga gitu ya, baik pihak ketiga dari kamu atau dia, atau bahkan berdua gitu ya. Tapi yang pasti apapun situasinya, apapun masalahnya ke depannya, terbilang unhealthy situation gitu, Eight of Swords. Permasalahan yang benar-benar menguras pikiran itu, benar-benar sangat berdampak untuk hubungan kalian, berdampaknya negatif. Seperti itu. Gitu ya. Aku mendengar Scorpio, jadi possible antara kamu yang Scorpio atau dia yang Scorpio, atau bahkan berdua Scorpio. Gitu ya, aku mendengar Scorpio barusan. So, pertama aku bakal lihat sarannya untuk kamu dalam membangun hubungan dengan dia bagaimana. Gitu ya, aku shuffle dulu dan doa sebentar ya. Treasure Island. Aku bakal clarify Treasure Island dengan kartu tarotnya dulu ya, sebentar ya.
Knight of Pentacles, the Lovers, Ten of Swords, Five of Cups, the Emperor. Pile pertama, hubungan kamu dengan si dia bisa sekali berhasil, bisa sekali mengalami perkembangan pesat dalam artian kondisi hubungan akan jauh lebih stabil, naik dan turun benar-benar akan terminimalisir gitu ya. Tapi dengan catatan, ini kan saran untuk kamu gitu. Kenapa sarannya untuk kamu? Karena maaf belibet mulutnya. Kamu yang nonton video ini, jadi kamu yang bisa menyerap sarannya, bukan dia, karena kan dia tidak menonton video ini, gitu kan. Nah, sarannya untuk kamu adalah hubungan bisa berhasil, tapi make sure kamu maintain pikiran kamu agar positif. Ketika pikiran kamu positif, akan berdampak ke action kamu juga positif. Kalau action kamu positif, maka progres atau proses hubungan kamu dengan si dia dan hasilnya, outcome-nya itu akan optimal, akan maksimal. Bagaimana caranya kamu berekspektasi bahwa hubungan akan berhasil kalau kamu selalu berpikiran negatif atau selalu stuck dalam pikiran negatif kamu, gitu. Possible beberapa dari kamu punya trust issue terhadap dia atau terhadap percintaan, gitu ya. Trust issue adalah sesuatu yang wajar untuk terjadi. Namanya manusia, punya rasa takut, punya rasa curiga, punya emosi negatif, wajar sekali, alamiah sekali. Tapi jangan sampai stuck di dalam sana, jangan sampai dalam tanda kutip terlalu nyaman di dalam sana. Gunakan emosi negatif ini, gunakan rasa takut ini untuk kamu sebagai bensin kamu. Bensin untuk be a better person, dan be a better person for yourself, sehingga nantinya bisa berdampak ke bagaimana kamu menjalankan hubungan dengan lebih baik lagi. Nah, gimana caranya menggunakan negativity ini sebagai bensin untuk kamu jadi be better? Kamu tanya dulu kepada diri kamu sendiri, apa sih kira-kira menjadi penyebab dari trust issue kamu, dari negative thinking kamu, dari overthinking kamu? Itu, kamu tanya kepada diri kamu sendiri, apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Kalau sudah tahu apa penyebabnya, maka cari solusinya. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu perbuat? Agar penyebabnya ini kedepannya tidak lagi menimbulkan negativity yang kamu bisa berlarut di dalamnya. Jangan sampai terulang lagi, jangan sampai terjadi lagi. Seperti itu. Kalau kamu kesulitan untuk menemukan penyebab dari negativity kamu, antara kamu butuh bantuan orang lain untuk cari tahu akar permasalahannya apa, atau sebenarnya memang gak ada problem apa-apa.
gitu. Hanya sebatas overthink kamu aja gitu. Overthink itu apa sih? Overthink itu adalah produk dari otak kita yang terlalu kreatif sehingga menimbulkan skenario-skenario drama-drama tertentu. Yang namanya drama kan tidak real, gitu kan? Kenapa kita harus berfokus pada sesuatu yang tidak real? Kenapa kita harus berfokus pada ilusi, kepada sesuatu yang tidak terjadi atau belum terjadi? Kenapa kita harus berfokus kepada hal-hal tersebut? Let's say, Kak, kata kakak overthinking itu belum terjadi. Kalau gitu mungkin terjadi dong. Kalaupun terjadi, itu kan masih di depan sana. Kenapa harus berfokus pada apa yang belum bisa kamu kontrol? Kenapa nggak kamu ganti fokus kamu ke sekarang ini? Kalau kamu fokus ke sekarang ini, bisa banget loh kamu mengantisipasi yang mungkin akan terjadi ke depan yang buruk, tapi kalau kamu fokus memaksimalkan apa yang ada sekarang ini, bisa aja yang buruk ini nggak kejadian, gitu. Jadi sarannya untuk kamu adalah kontrol pikiran kamu. Kamu yang kontrol pikiran kamu, jangan sampai pikiran kamu yang kontrol kamu. Hati-hati di sana. Takut, ragu, bimbang, itu boleh. Itu artinya kamu ada keseriusan untuk hubungan. Tapi dikontrol. Jangan sampai over. Jangan sampai kamu stuck atau berlarut atau tanda kutip terlalu nyaman di dalamnya. Hati-hati di sana. Gitu ya, pal pertama ya. So, pal pertama, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan. Yang menyinggung, aku minta maaf. Untuk kamu yang mau mengambil paket ataupun sesi personal tarot reading dengan aku, kamu bisa DM ke akun Instagram aku, yang mana akun Instagram aku akan aku lampirkan di comment section dan juga description box gitu ya. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Dan untuk price list sendiri beserta pendetailan dari masing-masing sesi dan juga paket sebenarnya sudah terlampir di description box, bisa kamu coba cek gitu ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak pal pertama, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Halo pal kedua, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Ini adalah readingan untuk kalian. So, kita langsung mulai saja. Sebelum menggunakan deck yang ini, aku akan pakai deck yang lain dulu, gitu ya. Kita akan mulai dengan deck ini dulu, tarot yang ini dulu, gitu ya. Untuk poin pertama, pembahasan pertama, kita bakal melihat terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan si dia sejauh ini, gitu ya. Sejauh kamu menonton video ini. Kita mulai dari sana terlebih dahulu. Sebentar ya, aku shuffle dan doa sebentar. Sebentar ya.
Four of Cups. Nine of Swords. Five of Swords. Eight of Cups. Three of Swords. Okay. So, pile kedua. Aku melihat sejauh ini, yang pastinya hubungan kamu dengan si dia, hubungan percintaan kalian, sedang tidak baik-baik saja. Aku melihat salah satu di antara kamu atau dia, ada yang berusaha untuk mengajak berbicara terkait kondisi hubungan. Berusaha untuk, yuk kita ngobrol yuk terkait hubungan kita, gitu. Salah satu di antara kamu atau dia ada yang seperti itu. Tapi yang satunya lagi, itu belum mau berbicara, belum mau terlalu membahas terkait hubungan kalian, terkait situasi atau permasalahan dalam hubungan kalian, gitu ya. Artinya kan tidak matching nih, yang satu maunya A, yang satu maunya B, yang satu mau membicarakan, yang satu belum mau, gitu kan. Alhasil, kondisi ini men-trigger yang awalnya mau membicarakan secara baik-baik, jadi kepancing emosi, lalu ujung-ujungnya jadi berdebat, jadi berantem, agak berkonflik, semakin berkonflik gitu ya. Komunikasi yang awalnya mau baik-baik, berakhir menjadi komunikasi yang lu yang salah, gue yang benar, seperti itu. Komunikasi yang sifatnya menjatuhkan, menyudutkan, gitu. Yang awalnya sudah ada masalah, namun karena komunikasinya adalah komunikasi yang menyudutkan, gitu ya, menyinggung. Pada akhirnya, kondisi hubungan semakin bermasalah dari yang awalnya sebenarnya sudah bermasalah. Seperti itu, gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat permasalahannya di sini ada keterkaitannya dengan LDR gitu ya. Ada yang sedang LDR dan cukup menjadi kendala gitu ya. Karena LDR ini berdampak ke pola komunikasi jadi agak berantakan, pola hubungan agak berantakan, seperti itu. Ada juga, dan aku juga mendapatkan energi secara spesifik di mana ada yang LDR-nya ini beda negara gitu ya. Kemudian, ada isu pihak ketiga di dalam hubungan kalian, gitu ya. Antara kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian sama-sama berdua dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian itu merupakan hubungan pihak ketiga itu sendiri, gitu ya. Tapi something about third party relationship, gitu ya. Aku tidak menjudge, aku tidak menghakimi, aku hanya menyampaikan informasi yang aku lihat, yang aku rasakan, yang aku dapatkan di sini, gitu ya. Aku manusia, aku berusaha jangan sampai menjudge orang lain atau situasi apapun itu, gitu ya, situasi apapun. Karena ya Tuhan tidak pernah judge aku, jadi aku jangan sampai, aku berusaha jangan sampai menjudge orang, gitu. Nah, dan untuk beberapa lainnya, secara lebih spesifik lagi, aku melihat something about mantan di sini. Antara kamu yang masih dealing dengan mantan kamu, atau dia yang masih dealing dengan mantan dia, atau sama-sama masih
berdealing dengan mantan masing-masing gitu ya. Ada yang masih suka membanding-bandingkan dengan mantan gitu ya. Aku mendapatkan energi seperti itu. Aku juga mendapatkan energi di mana salah satu di antara kamu atau dia gitu ya, salah satu di antara kalian ada yang contoh, ini contoh ya. Contoh dia curhat kepada temennya, kepada gengnya terkait hubungan kalian, terkait kamu. Lalu teman-teman dia terlalu involved, terlalu ikut campur, terlalu masuk ke dalam hubungan kalian, ke dalam permasalahan kalian. Ikut campurnya itu lebih kayak yang awalnya masalah hanya di antara kamu dengan si dia, lalu dia cerita ke teman-temannya, teman-temannya juga dalam tanda kutip nyerang kamu juga, gitu. Atau sebaliknya, kamu yang curhat ke teman-teman kamu, ke geng kamu terkait permasalahan kalian, terkait dia, tapi teman-teman kamu juga nyerang dia secara langsung gitu. Aku mendapatkan energi seperti itu, gitu ya. Tapi one thing for sure, hubungan sedang tidak baik-baik saja di antara kamu dengan si dia. Ada Four of Cups, ada Three of Swords, gitu ya. Ada Five of Swords, gitu. Aku juga melihat dan merasakan di sini bahwa ada pengalaman-pengalaman terdahulu yang negatif, yang traumatis gitu ya, bahkan traumatis gitu ya, yang masih terungkit dan terbawa sampai sekarang ini kemudian berdampak ke hubungan kalian gitu ya. Pengalaman ini bisa saja pengalaman pribadi yang tidak ada keterkaitannya dengan satu sama lain, atau memang pengalaman di dalam hubungan kalian. Misal, sebelumnya pernah berantem gitu ya, sampai sekarang masih keungkit. Atau kamu atau dia punya luka dari percintaan sebelum-sebelumnya, tapi masih terbawa sampai sekarang ini, kemudian berdampak kepada kondisi hubungan. Seperti itu. Aku mendapatkan energi seperti itu. Gitu ya. Oke. Untuk poin selanjutnya, pembahasan selanjutnya, aku akan membacakan terkait perasaan kamu, pile kedua, terhadap si dia sejauh ini. Seperti apa, bagaimana, gitu ya. Sebentar ya, aku doa sebentar dan aku shuffle kartunya ya. Nine of Cups. Six of Pentacles. Queen of Swords. Eight of Swords. Two of Pentacles. So, pile kedua,
Kalau kita bicara perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, kamu sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap dia, di mana kamu masih mempunyai harapan, keinginan, dan ekspektasi agar hubungan kalian bisa mengalami perkembangan, gitu ya. Perkembangan di sini dalam artian komunikasinya bisa lebih balance, bisa give and take-nya seimbang gitu ya. Kalian bisa sama-sama mature, sama-sama dewasa, sama-sama logis dalam menjalankan hubungan, lebih balance antara emosi dan logika gitu ya. Jangan sampai berat sebelah. Kamu masih menginginkan agar kalian bisa bertemu atau bertemu lagi gitu ya, bisa jalan bareng, quality time bareng gitu ya. Kamu masih mempunyai semua perasaan, keinginan, harapan, ekspektasi seperti itu. Tapi kamu juga aware kalau memang ada satu kondisi yang menurut kamu cukup menghambat perkembangan hubungan kalian. Yang menjadi penyebab dari hubungan kalian selama ini on and off. Maju mundur, naik turun, renggang akrab. Seperti itu. Kamu sendiri mau untuk menghadapi struggles atau tantangan yang possible ada ke depannya. Kamu mau untuk mencari solusi, win-win solution, dari permasalahan yang selama ini ada. Tapi kamu juga aware kalau hanya kamu yang berjuang, tidak akan optimal proses dan hasilnya. Gitu, outcome-nya. Jadi sekarang ini aku melihat kamu sedang dalam tahap mempertimbangkan apa yang harus kamu lakukan, bagaimana sebaiknya kamu menanggapi perasaan kamu terhadap dia. Apakah sebaiknya maju, tetap bertahan dan memperjuangkan hubungan, atau tidak? Kamu sedang mempertimbangkan di sana, gitu ya. Kamu sedang mempertimbangkan apakah yang sebaiknya disudahi adalah masalahnya di dalam hubungan kalian atau hubungannya yang disudahi. Seperti itu. Aku juga melihat bahwa salah satu kendala di dalam hubungan kalian adalah kamu dan dia sama-sama keras sampai-sampai di titik di mana terkadang atau bahkan sering tidak ada yang mau mengalah. Seperti itu. Aku melihat kondisi seperti itu. Gitu ya. Oke. Untuk nextnya, kita bakal melihat terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa, sejauh ini bagaimana. Gitu ya. So, aku doa sebentar ya. The Emperor.
King of Pentacles, Knight of Swords, Four of Cups, Five of Swords. So, pile kedua, kalau kita bicara perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, gitu ya, perasaannya masih ada, tapi tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Yang dominan, yang kuat justru adalah dia sedang bingung, dia sedang dilema. Apakah sebaiknya mempertahankan atau tidak? Apakah sebaiknya memperjuangkan hubungan atau tidak? Lebih kencang, lebih dominan, perasaannya, energinya seperti itu. Satu sisi dia ingin sekali untuk memprotek kamu, untuk menjaga kamu, untuk membimbing kamu. Gitu ya. Tapi satu sisi lainnya, egonya juga cukup tinggi. Kenapa juga gue harus perjuangin pile kedua? Nah, masih seperti itu. Ada seperti itu. Yang aku lihat di sini, tadi kan di awal aku mention bahwa salah satu dari kalian ada yang reach out, yang satunya lagi nutup diri, gitu kan? Yang aku rasakan di sini adalah kamu, pile kedua, yang mencoba reach out dan dia yang menutup diri, gitu. Awalnya dia mencoba stay cool. Awalnya dia berusaha untuk tidak bereaksi. Tapi karena dia merasanya kok pile kedua hubungin terus, padahal aku lagi pengen sendiri. Plus karena dia juga merasa kok pile kedua semakin berargumen, semakin berdebat, di sana dia juga kepancing emosinya, gitu. Ini perspektif dia ya. Tadi kan aku bilang kalau dia merasa bahwa kamu kok semakin argumentatif, kenapa kamu semakin dalam tanda kutip kenapa semakin demanding gitu. Itu perspektif dia. Well, bisa saja memang faktanya kamu demanding kepada dia ataupun tidak. Tapi balik lagi, ini perspektif dia, artinya bisa objektif, bisa subjektif. Jadi kamu juga perlu melakukan evaluasi. Bener gak sih aku demanding terhadap dia? Bener gak sih aku terlalu impulsif terhadap dia? Tapi menurut dia seperti itu. Gitu. That's why dia kurang nyaman akan hal tersebut dan dia jadi dilema. Gitu. Apakah harus memperjuangkan atau tidak untuk hubungan kalian? Keberlanjutannya bagaimana? Seperti itu. Nah, aku melihat dia sedang berfokus kepada personal life dia, seperti keuangan, karir, dan atau lain-lain, tapi personal life dia. Satu sisi kenapa dia berusaha berfokus kepada personal life-nya adalah supaya dia terdistract dari kamu, dari hubungan kalian. Karena sebenarnya dia agak gak fokus karena kondisi permasalahan dalam hubungan kalian. Gak fokus untuk menjalankan kesehariannya. Jadi kurang produktif. Seperti itu. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat di sini adanya hubungan sesama jenis. Gitu ya. Balik lagi, aku tidak menjudge, aku tidak menghakimi. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, gitu ya. Aku hanyalah manusia. Aku berusaha jangan sampai aku menghakimi atau menjudge orang lain atau apapun situasinya, karena Tuhan saja tidak pernah menjudge aku. Jadi sekedar informasi, aku tidak menjudge, gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, gitu ya. Dan untuk beberapa lainnya aku juga melihat memang ada isu pihak ketiga, di mana
salah satu atau bahkan kalian berdua dealing dengan orang lain. Gitu ya. So, pile kedua, kita bakal lihat ke dalam hubungan kamu dengan si dia ke depannya akan seperti apa, akan bagaimana. Begitu ya, sebentar ya, aku shuffle dan doa sebentar. Ten of Cups. Seven of Swords. Nine of Pentacles. King of Pentacles. Three of Wands. Okay. Jadi gini, pile 2. Kedepannya aku melihat apakah akan ada perkembangan kondisi untuk hubungan kalian. Iya, akan ada. Ten of Cups. Kedepannya akan ada kondisi di mana kamu dan dia kembali berhubungan secara intens, secara baik-baik gitu ya, sama-sama bekerja sama demi keberhasilan hubungan. Itu good news-nya. Bad news-nya adalah apakah energi Ten of Cups ini sifatnya long term atau konsisten? Tidak. Memang kalian akan berhubungan kembali secara intens dan secara baik-baik, tapi sangat possible ke depannya on and off lagi. Saking intens atau saking seringnya on and off ini terjadi, pada akhirnya salah satu atau bahkan dari kalian berdua berpikiran, ini udah gak bisa nih, better mah gue single aja daripada gue bertahan di dalam hubungan naik dan turun. Seperti itu. Jadi awalnya memang ada Ten of Cups ini, rekonsiliasi, berhubungan dan berkomunikasi kembali, tapi rekonsiliasi ini bukan sesuatu yang long term, bukan sesuatu yang permanen. On and off masih akan terjadi sampai di titik salah satu atau bahkan kalian berdua berpikiran, ini kok kayaknya nggak serius ya hubungannya, kok kayaknya nggak maju kemana-mana ya, kok kayaknya aku hanya dipermainkan ya, dia tuh belum serius ya. Nah, akan ada pemikiran seperti itu. Ketika pemikiran seperti itu muncul bahkan memuncak, maka kalian akan mendecide untuk udahlah, move on aja, sudahi aja, fokus aja kepada kehidupan pribadi aku,
Kalau emang ada yang deketin atau ada yang cocok, ya udah jalani aja. Nah, aku melihat ke depannya hubungan kan seperti itu. Memang ada Ten of Cups, tapi tidak menutup kemungkinan perpisahan juga possible terjadi. Gitu ya. Dan aku melihat bahwa perpisahan ini atau perpisahan kali ini setelah perpisahan ini terjadi, chance atau potensi untuk kamu dan dia kembali reconcile itu kecil banget. Karena ya siapapun di antara kamu atau dia yang mendesain untuk udahlah move on aja. Ketika udah berani berkata seperti itu, ya memang itulah yang sesuai kata hatinya. Itu bukan perkataan yang based on emosi aja, enggak. Tapi itu bener-bener dia bermaksud atau kamu bermaksud untuk ngomong seperti itu. Siapapun yang ke depan memang decide untuk cut off, untuk mundur, kamu ataupun dia. Tapi siapapun yang berbicara seperti itu ya memang serius, itu memang jujur dari hati terdalamnya, bukan sesuatu yang muncul atau terucap karena emosi semata. Tidak. Aku melihat seperti itu. Gitu ya. Oke. Soal kedua, aku bakal melihat sarannya untuk kamu dalam menjalin hubungan dengan si dia better bagaimana, seperti apa. Gitu ya, sebentar ya. Aku shuffle dulu dan doa sebentar. TikTok. Aku bakal clarify dulu kartu TikTok ini dengan beberapa kartu tarot lainnya. Sebentar ya. Strength. Ace of Pentacles. Five of Pentacles. The Tower. Eight of Pentacles.
Oops. Ini bottom of the deck ini ada kartu Deep Knowing, ada Thinker, ada Clearing Up, gitu ya. Yang aku lihat, pile kedua, sarannya adalah kamu diminta untuk mendengarkan intuisi kamu. Deep down, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan terkait hubungan ini. Terkait hubungan kamu dengan si dia. Deep down, kamu sudah tahu apakah sebaiknya kamu move on saja atau bertahan saja. Gitu. Kamu sudah tahu deep down, tapi kamu terus mengelak. Nah, untuk banyak dari kamu disarankan untuk move on. Karena pondasi hubungan kalian tidak kuat. Gitu. Trust issue, lalu belum sekenal itu dengan satu sama lainnya, terlepas dari sudah berapa lama berhubungan. Gitu ya. Yang mana apakah pondasi hubungan lemah bisakah diperkuat? Bisa, tapi itu perlu usaha dari dua belah pihak. Kalaupun kamu mau, dia belum tentu mau. Dia belum tentu peka. Gitu. Deep knowing. Ini berbicara tentang intuisi. Thinker. Kamu terus berpikir apa yang sebaiknya kulakukan, apa yang bisa kulakukan untuk memperbaiki. Tapi sekarang ini kamu diminta untuk clearing up. Bersihkan dalam artian move on. Gitu. The Tower, Five of Pentacles. Gitu. Kamu memang punya perasaan yang besar terhadap dia. Loyal heart. Kamu adalah orang yang setia. Tapi kamu harus tahu bahwa percayakan pada Tuhan, percaya pada semesta, pada universe. Kepada universe bahwa kamu deserve better. Gitu. Kamu setia. Kamu sayang sama dia, tapi fair-fairan aja. Tidak worth it. Gitu. Pile kedua, aku bisa ngerasain bahwa energi kalian itu berat sekali. Sangat berat. Dan aku melihat kamu sebenarnya sudah tidak sebentar mengalami pengalaman yang kurang menyamankan ini di dalam hubungan kamu dengan si dia. Tapi nggak pernah terlambat untuk kamu bisa pergi dari situasi ini. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kamu move on dan kamu ambil kembali kendali untuk hidupmu. Karena selama ini kamu dikendalikan oleh ego kamu, oleh pikiran kamu, oleh hubungan kamu dengan si dia atau bahkan dia yang mengontrol kamu. Terlepas dari kamu sadar atau tidak sadar. Gitu ya. Well really, energi kalian berat sekali. Sangat berat. Tentunya ini kan general reading ya. Jadi saran ini juga sifatnya general gitu. Memang saran kolektifnya adalah untuk move on. Tapi kamu yang paling tahu cerita kamu seperti apa. Jika kamu tidak yakin, kamu better ambil personal reading. Untuk lebih make sure. Apakah pesan move on ini untuk kamu atau bukan. Tapi untuk banyak dari kamu memang di-encourage untuk move on. Gitu ya.
Kalau kamu memang sudah kekeh bahwa enggak lah itu bukan pesan untuk aku, it's okay. Balik lagi, ini general reading. Energi yang terambil adalah collective energy. Gitu ya. So, pile kedua, luar biasa dengan kalian, energinya berat sekali. So, pile kedua, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku udah salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Untuk kamu yang mau mengambil personal tarot reading dengan aku, paket ataupun sesi, kamu bisa kontak Instagram aku. Aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list dan lain-lain gitu ya. Untuk price listnya sendiri beserta pendetailan dari masing-masing paket maupun sesi juga sebenarnya sudah terlampir di description box yang bisa kamu cek gitu ya. So, file kedua, terima kasih banyak. Sekali lagi, jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Halo, file ketiga. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Ini adalah readingan untuk kalian. So, kita langsung mulai saja. Sebelum menggunakan deck yang ini, aku akan mulai dengan deck yang lain dulu gitu ya. Kita akan mulai dengan deck yang ini dulu. Dan pembahasan pertama, aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan si dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So let's see, aku akan shuffle dulu kartunya dan berdoa sebentar. Gitu ya, sebentar ya. The Hierophant, Nine of Pentacles, the Empress, the World, the Lovers. Okay. So, pile ketiga, gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia sejauh ini, gitu ya? Sejauh kamu menonton video ini.
Yang pasti, aku bisa melihat bahwa di dalam hubungan kamu dengan si dia, perasaan terhadap satu sama lainnya itu sangat besar, sangat kuat, masih ada, gitu ya. Terlepas dari kondisi hubungan kamu dengan si dia sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, tapi yang pasti kalau kamu bertanya, apakah hubungannya dua arah atau satu pihak? Aku melihat dua pihak, dua arah gitu ya. Jadi bukan hubungan yang bertepuk sebelah tangan, tidak gitu ya. Um, Cuman memang ada beberapa kendala di sini. Kendalanya untuk beberapa dari kalian, aku melihatnya ada yang LDR, bahkan ada yang LDR-nya itu sampai luar negeri, gitu ya, perbedaan negara. Kemudian ada juga yang terlepas dari ini menjadi kendala atau tidak, tapi ada yang sedang berfokus pada studinya, pada pendidikannya. Aku mendapatkan energi seperti itu, gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, ada yang bahkan sudah menikah, at least tunangan gitu ya. Tapi yang menjadi kendala itu bukan di antara kamu dengan si dia. Kendalanya itu di luar kalian dan lebih ke sisi orang tua. Antara orang tua kamu atau orang tua dia yang terlalu terlibat dalam hubungan kalian sehingga berdampak ke adanya masalah-masalah tertentu yang muncul gitu ya. Lebih spesifik lagi orang tua ini lebih ke arah ibu gitu ya, antara ibu kamu atau antara ibu dia gitu, atau bahkan berdua gitu ya. Aku juga barusan mendapatkan energi di mana ada yang orang tuanya itu saling cekcok. Jadi orang tua kamu dengan dia itu kurang cocok, jadi cekcok, tapi somehow berdampak ke kalian jadinya ada masalah seperti itu. Aku tuh tidak merasakan energi di mana kamu dan dianya berkonflik. Yang besar banget sih enggak gitu. Lebih ke situasi di luar kalian berdua sebenarnya yang menimbulkan adanya masalah-masalah di dalam hubungan kamu dengan si dia. Seperti itu. Gitu ya. Aku juga merasakan adanya energi um, perbedaan latar belakang. Contoh, perbedaan kepercayaan, perbedaan kebudayaan gitu ya. Paling simple, perbedaan sudut pandang, cara berpikir, perbedaan perspektif gitu ya. Tapi intinya, aku tidak melihat dan tidak merasakan energi permasalahan yang gimana banget gitu ya. Karena dari kelima kartu yang telah terbuka ini, yang ingin di-highlight adalah bahwa di hubungan kamu dengan si dia, perasaannya itu masih ada dan terbilang masih kuat gitu. Kalian menginginkan perkembangan untuk hubungan kalian, baik perkembangan status ataupun perkembangan pola komunikasi, pola hubungan gitu ya. Intinya menginginkan keberhasilan, perkembangan pesat untuk hubungan kalian. Seperti itu. Dari 5 kartu pertama ini, dari tebaran pertama ini, aku tidak melihat merasakan adanya permasalahan yang gimana. Tapi we'll see. Kita akan lihat di tebaran-tebaran selanjutnya, akankah ada masalah yang terekspos. Kita bakal lihat di sana. Tapi dari tebaran pertama ini, aku tidak merasakan permasalahan yang signifikan. Gitu ya. Dan 5 kartu pertama ini lebih ingin mengekspos bahwa masih ada perasaan yang kuat di dalam hubungan kamu dengan si dia, di dalam hubungan kalian. Seperti itu ya. Oke. So, untuk selanjutnya, aku akan membukakan terkait perasaan kamu, file ketiga, terhadap si dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini. Gitu ya. So, we'll see. Aku shuffle dulu kartunya sebentar dan juga doa sebentar ya.
Four of Wands. Sebentar, aku rapikan dulu kartunya. The Four of Wands. King of Cups. The Fool. Wheel of Fortune. Three of Wands. Okay. So, pal ketiga, gimana sih perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, gitu ya? Yang pastinya kamu mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta yang sangat besar terhadap dia, dimana kamu merasa ada prospek hubungan yang sangat baik dengan si dia untuk kedepannya apabila kalian sama-sama mau menjalankan. Kamu merasanya seperti itu. Kamu bisa melihat jauh di depan sana, kira-kira hubungan akan seperti apa, hubungan akan bagaimana, kamu punya visinya, punya visionnya gitu. Kamu punya, dalam tanda kutip, perencanaannya ke depannya kayaknya bakal begini, ke depannya akan seperti ini gitu. Nah, kamu bisa membayangkan untuk long term hubungan seperti apa ke depannya gitu ya. Kamu menginginkan perkembangan, lembaran baru, chapter baru. Balik lagi, bisa dalam artian status, bisa dalam artian perkembangan pola komunikasi, pola hubungan, jangan sampai stagnan, jangan sampai monoton, jangan sampai kaku gitu ya. Kamu menginginkan agar komunikasi dan hubungan bisa dijalankan secara dua arah, solusional, personal, heart to heart, gitu ya. Dan so far, kamu ngerasanya juga tidak ada masalah berarti dalam hubungan kamu dengan si dia, gitu. Jadi benar-benar hal ketiga aku ngerasanya ini positive vibes banget, gitu. Memang ada kalanya kamu ngerasanya di antara kamu atau dia, atau bahkan berdua, salah satu atau berdua, terkadang ada yang sekalinya dewasa, dewasa banget. Sekalinya ceroboh, ceroboh banget. Sekalinya childish, childish banget. Tapi justru variasi-variasi seperti ini yang membuat kamu merasa hubungan gak membosankan jadinya. Gitu. Nah, dan ketika ada yang agak gagah atau ceroboh, impulsif, kamu ngerasanya siapapun yang ceroboh ini ujung-ujungnya mau belajar dari pengalaman tersebut agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan ini yang menjadi penyebab kenapa perasaan kamu terhadap si dia itu terbilang besar, terbilang kuat, terbilang stabil sejauh ini gitu. Nah, ketika aku bilang stabil bukan berarti kamu nggak pernah kesal sama dia, pernah. Dan kamu juga pernah kok mengalami moodian terhadap dia, pernah kesel, pernah yang bete, pernah off gitu ya. On and off atas perasaan kamu terhadap dia itu masih ada. Cuman aku melihat kadar on and off-nya itu sangat masih masuk akal, masih bisa ditolerir gitu. So far aku belum melihat kendala apa-apa ya. Selain LDR, lagi-lagi LDR. Iya, LDR. Aku merasakan energi LDR di sini. Gitu ya. So far sih readingan kamu positive vibes banget pal ketiga. So, kita bakal lihat lagi ke poin selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Sebentar ya.
Untuk yang selanjutnya, aku akan melihat perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Bagaimana, seperti apa gitu ya. Sejauh kamu menonton video ini. Sebentar, aku shuffle dulu kartunya dan aku berdoa sebentar. Four of Wands lagi loh, ini positive vibes banget. Four of Wands. Di kartu perasaan kamu terhadap dia, Four of Wands muncul. Di perasaan dia terhadap kamu, Four of Wands muncul. Two of Pentacles. Eight of Wands, lagi-lagi LDR. Five of Wands. Eight of Cups, okay. So, ketiga, gimana perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini, gitu ya. Sejauh ini dia mempunyai perasaan sayang terhadap kamu, gitu ya. Dia punya perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia menginginkan juga sama perkembangan, baik perkembangan status maupun perkembangan kondisi hubungan, gitu ya. Cuman memang di sini mulai kelihatan adanya kendala dari sisi dia, gitu ya. Tadi aku mention di tebaran kedua, gitu ya, di perasaan kamu terhadap si dia, aku mention bahwa kamu juga pernah mengalami moodian, pernah mengalami naik dan turun perasaan terhadap si dia. Nah, dia juga begitu, dia juga mengalami naik dan turun kondisi perasaan terhadap kamu, tapi apabila dibandingkan intensitas atau frekuensi naik dan turun perasaan itu lebih sering di dia. Dia lebih sering bergumul. Dia lebih sering naik dan turun dibanding kamu terhadap dia, gitu. Secara emotional maturity, aku ngerasainnya kamu lebih dewasa dibanding dia, gitu ya. Nah, sehingga karena emotional maturity dia masih belum sedewasa itu, karena frekuensi on and off atas perasaannya itu masih cenderung sering, cenderung intens, ini menyebabkan beberapa kali kalian sering berkonflik, berargumen gitu ya. Plus untuk beberapa dari kalian LDR juga. LDR ini juga memicu perkelahian, konflik gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara perasaan, perasaannya ada gitu. Dia mau bekerja sama dengan kamu agar hubungan kalian bisa mengalami perkembangan seperti itu. Dia merasakan security, dia merasakan rasa hangat, nyaman, aman ketika berhubungan, berkomunikasi dengan kamu. Gitu ya. Nah,
Untuk beberapa lainnya, dia sedang berfokus kepada karir dan atau finansialnya sehingga sometimes dia agak sulit bisa memanage waktu untuk bersama kamu dan itu juga memicu perkelahian, memicu konflik, gitu ya. Untuk beberapa lainnya, aku melihat dia ada dealing dengan orang lain, siapapun itu orangnya, gitu ya. Dia ada dealing dengan orang lain selain kamu, siapapun itu orangnya, possible merupakan orang dari masa lalunya. Entah itu mantan, entah mantan pacar, atau mantan PDKT, entah mantan yang terakhir, atau mantan yang sekian gitu. Tapi something from this person's past gitu. Dia masih dealing dengan orang lain untuk beberapa dari kalian. Dan somehow, itu juga membuat dia terkadang agak kewalahan dalam memanage waktu. Artinya kan dia harus berbagi waktu atau membagi fokus kepada dua pihak yang berbeda dan somehow dia kewalahan dan itu juga memicu konflik. Aku barusan mendengar trust issue, meng-trigger adanya trust issue dalam hubungan kalian. Gitu ya. Dia sayang sama kamu, tapi satu sisi dia belum bisa let go, dia belum bisa mengikhlaskan, belum bisa move on dari mantannya. Tapi dia kalau disuruh ninggalin kamu demi mantannya, dia juga nggak rela karena dia ada perasaan terhadap kamu. Seperti itu. Gitu ya. Dari sisi dia, lebih complicated memang. Gitu ya. Eight of Wands, LDR. Lagi-lagi something about LDR gitu ya. Oke. So, pile ketiga, aku bakal lihat hubungan kamu dengan si dia ke depannya akan seperti apa, akan bagaimana. Gitu ya, seperti biasa aku shuffle dulu kartunya, dan aku doa sebentar ya. Nine of Cups, bentar aku rapikan dulu. Kita ada Nine of Cups. Three of Pentacles. The Sun. Judgment. King of Pentacles. Kedepannya ada kabar positifnya, ada kabar agak kurang baik, gitu ya. Kabar baiknya adalah kedepannya aku melihat kamu dan dia akan banyak mengalami quality time, momen bersama, dinner, um,
jalan bareng, itu akan terjadi ke depannya, akan ada banyak kebersamaan lagi yang tercipta. Gitu ya. Bahkan untuk beberapa dari kalian akan mulai ada yang membicarakan atau planning gitu ya. Kalaupun tidak dibicarakan berdua, tapi setidaknya salah satu atau kalian berdua sudah ada yang mulai memplanning kira-kira kedepannya hubungan akan bagaimana, akan seperti apa, akan dibawa kemana gitu. Sudah mulai akan planning atau bahkan pembicaraan ke arah sana gitu ya. Banyak kebahagiaan kedepannya di dalam hubungan kamu dengan si dia. Itu kabar positifnya. Kabar kurang baiknya adalah ketika aku melihat Nine of Cups dan The Sun ini, somehow aku ngerasain energi kedepannya. Aku ngerasain banget ada dua hubungan di sini. Dan ada yang perlu mengambil pilihan. Apakah akan memilih hubungan yang energinya Nine of Cups atau memilih hubungan yang energinya The Sun gitu. Antara kamu yang dealing dengan lebih dari satu orang yang ke depan akan perlu mengambil decision, atau dia yang dealing dengan lebih dari satu orang selain kamu dan perlu mengambil decision, atau bahkan berdua mempunyai hubungan terlepas dari satu sama lain dan perlu mengambil decision gitu ya. Judgment, decision making. Ketika pengambilan keputusan yang tepat, maka ya akan positif banget dampaknya. Tapi sekali yang kurang tepat, dampaknya akan sangat-sangat bikin down gitu. Dan aku ngerasain bahwa pertimbangan ini, sebelum akhirnya bisa memilih hubungan dengan siapa yang akan dijalankan dan diperjuangkan, ini possible akan takes time banget gitu. Dan terkadang siapapun yang akan mempertimbangkan harus memilih hubungan yang mana, harus memperjuangkan siapa, saking dipikirinnya, terkadang akan berdampak secara sadar atau tidak sadar agak menarik diri dari hubungan, karena ya bingung, dilema, dan karena bingung dan dilema harus mempertimbangkan. Nah, kenapa sampai menarik diri? Agar pertimbangannya bisa objektif, jangan sampai subjektif. Seperti itu. Aku melihatnya seperti itu. Gitu ya, pile ketiga. Oke. So, pile ketiga aku bakal bukakan kartu saran untuk kamu gitu ya, dalam menjalani hubungan dengan si dia. Gitu ya. Sebentar, aku shuffle dulu dan doa sebentar ya. Never ending story. Aku akan clarify dulu never ending story ini dengan kartu tarotnya ya. Sebentar ya.
Queen of Cups, Five of Pentacles, Ten of Pentacles, Three of Pentacles, Ace of Swords. Pile ketiga, aku merasakan energi di mana kamu sering sekali mengkritisi diri kamu sendiri. Bahkan sebenarnya udah nggak bisa dibilang mengkritisi. Kalau kritik kan sifatnya membangun. Kamu lebih ke self-bullying gitu. Kamu atas apapun penyebabnya, kamu selalu berkata yang negatif terhadap diri kamu sendiri. Misal, kamu merasa nggak capable untuk menjalani hubungan, kamu merasa tidak baik sebagai pasangan, atas apapun penyebabnya. Tapi aku hanya mau bilang, apapun yang kamu katakan terhadap diri kamu sendiri itu tidak benar gitu. Kamu mempunyai energi yang sangat nurturing gitu. Kamu penyayang, kamu perhatian, kamu punya kualitas yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang long term. Satu-satunya yang bisa menggagalkan atau menghancurkan hubungan adalah pikiran kamu sendiri. Bagaimana kamu membuli diri kamu sendiri dengan negativity gitu. Jadi, belajar untuk apresiasi dirimu sendiri. Jangan sampai karena kamu self-bullying, hubungan yang sebenarnya bisa long term, bisa berhasil, bisa berkembang pesat, bisa long term gitu ya, gagal karena diri kamu sendiri. Karena pikiran kamu sendiri. Pikiran nanti berdampak ke action. Action akan menciptakan proses dan juga outcome. Kalau pikirannya negatif, ya actionnya juga akan negatif. Hasil proses dan juga outcome juga tidak optimal, tidak maksimal, cenderung negatif. Lebih ke sana, sarannya pal ketiga, gitu ya. Kamu kalau butuh orang lain untuk curhat, untuk berbagi sudut pandang, go ahead, gitu. Aku juga merasakan energi pemendam di sini. Apa-apa dipendam sendiri, jangan dikeluarin. Kalau kamu kesulitan untuk berbicara, untuk curhat, untuk sharing, coba journaling, gitu. Atau lampiaskan dengan cara apapun yang positif. Kamu pendam, lama-lama jadi racun untuk diri kamu sendiri. Nanti bisa berdampak ke adanya penyakit-penyakit lainnya yang diawali oleh pikiran yang kurang baik, kurang sehat. Seperti itu Pak ketiga. Kenapa kamu self-bullying seperti ini? Dikarenakan kamu ada krisis, ada itu, krisis identitas, identity crisis, di mana kamu merasa insecure, merasa kamu gak capable, kamu merasa begini begitu, itu dikarenakan adanya hal-hal yang adanya ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan satu situasi. Contoh, kamu expect-nya A, tapi realitanya B. Nah, kamu tidak bisa menerima itu, dan itu membuat kamu jadi insecure, jadi mempertanyakan diri kamu sendiri. Gitu. Nah, gimana cara menanggapi kondisi seperti ini? Kamu perlu sadar bahwa di hidup ini, perubahan itu adalah suatu konstanta. Perubahan adalah suatu hal yang pasti.
Nggak ada tuh yang namanya statis. Nggak ada. Sestabil-stabilnya sesuatu, pasti ada naik turunnya dikit-dikit gitu. Nah, dengan kamu mengetahui bahwa perubahan adalah hal yang pasti, seharusnya sudah ada pemahaman untuk oh ya udah, kalau ada perubahan ya hadapi aja. Semakin kamu menghindari perubahan, semakin kamu menghindari masalah, kamu semakin tidak bahagia. Semakin kamu menerima bahwa perubahan dan masalah itu akan selalu ada dan kamu hadapi, kamu cari solusinya, itulah kebahagiaan. Contoh ya, kamu main game. Kamu akan happy kalau kamu bisa menuntaskan tantangannya, challenge-nya, request-nya. Gitu kan? Kalau kamu hindari ya kamu nggak naik level, ya bosan gitu kan. Nah, seperti itu perumpamaan. Dalam hidup juga seperti itu. Ada masalah, hadapin. Jangan kabur. Kamu kabur, masalah nggak selesai. Itu hanya menumpuk masalah. Ujung-ujungnya masalah baru muncul, bebannya bertambah. Seperti itu. Aku merasakan energi seperti itu. Gitu ya. Oke, so, file ketiga, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan membantu untuk kamu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, aku minta maaf. Untuk kamu yang mau mengambil paket ataupun sesi personal tarot reading dengan aku, kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box, kamu bisa DM. Dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku untuk kamu bertanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Gitu ya. Untuk price list dan pendetailan masing-masing paket dan juga sesi sebenarnya juga sudah terlampir di description box yang bisa kamu cek. Gitu ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Terima kasih file ketiga. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.